Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Ma channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K ya. Kali ini teman-teman semua kita akan memberikan pembahasan soal P3K Guru SD kompetensi teknis episode tanggal 28 Juli ya. Untuk kemarin maaf sekali kita tidak bisa menemani teman-teman yang satu hari kemarin. Sebenarnya program kita itu untuk memberikan teman-teman itu belajar per hari ya. Jadi sekitar 15-20 soal kalau dilatih setiap hari, satu harinya belajar selama 1 jam atau lebih, itu nanti akan memberikan efek yang luar biasa untuk teman-teman. Pengetahuannya akan bertambah dan juga kemampuan atau kapasitas otak dari teman-teman semua juga akan terpelihara. Oke teman-teman yang saya cintai, silahkan simak saja untuk pembahasan kali ini. Semoga pembahasan kali ini itu membawa bermanfaat untuk teman-teman gitu ya. Kita mulai dari nomor 1. Bacalah ilustrasi berikut. Ani adalah anak yang lahir di negara Y yang menganut asas ius soli. Sementara kedua orang tuanya adalah warga negara X yang menganut asas ius sanguinis. Dari ilustrasi di atas, status kewarganegaraan Ani adalah titik. Apakah A. Ani memiliki dua kewarganegaraan? Apakah Ani memilih dua kewarganegaraan? B. Ani memiliki kewarganegaraan. C. Ani menjadi warga negara X dan Y. Yang D. Ani menjadi warga negara X dan E. Ani menjadi warga negara Y. Nah, untuk soal-soal seperti ini teman-teman perlu analisa ya. Sering kita jumpai untuk soal-soal yang penuh dengan analisa gitu ya. Coba simak analisa berikut. Oke, kita tampilkan dulu kasusnya adalah Ani anak lahir di negara Y menganut asas ius soli. Kedua orang tuanya warga negara X menganut asas ius sanguinis. Kita lihat dulu yang ini teman-teman. Ius soli itu sebenarnya apa sih? Ius sanguinis apa? Kalau ius soli itu asas menentukan kewarganegaraan seseorang dari tempat lahirnya. Misalkan si A itu lahir di negara yang menganut asas ius solis, otomatis ia mendapatkan kewarganegaraan tersebut. Nah, gitu ya. Sementara kalau ius sanguinis itu berdasarkan keturunan atau pertalian darah atau anak dari gitu ya. Asas keturunan ini misalkan orang tuanya berkewarganegaraan A misalkan gitu ya, punya anak ya. Anaknya itu tersebut diakui oleh negara A sebagai warga negaranya. Itu maksudnya seperti itu. Nah, kita lihat Ani tadi, Ani anak lahir di negara Y. Menganut asas ius soli berarti Ani itu berkewarganegaraan Y karena menganut asas ius soli, dia lahir di negara Y. Nah, negara Y menganut asas ius soli seperti Amerika, gitu ya. Maka Ani otomatis menjadi warga negara Y. Nah, karena Ani juga lahir dari orang tua yang berkewarganegaraan X, X-nya menganut asas ius sanguinis, ya, berarti Ani juga termasuk warga negara X. Karena Ani adalah anak dari orang yang berkewarganegaraan X. Sementara negara X itu menganut asas ius sanguinis. Jadi dua-duanya ada. Jadi Ani juga termasuk warga negara X dan Ani juga termasuk warga negara dari Y. Maka jawaban yang benar mana ini? Jadi Ani menjadi warga negara X dan juga menjadi warga negara Y, alias dalam hal ini adalah bipatrid gitu ya, punya dua negara ya, punya dua kewarganegaraan. Nomor 2, harga barang atau komoditas sering sekali berhubungan dengan banyak permintaan. Misalkan saja permintaan obat X yang disinyalir bisa menanggulangi penyakit COVID-19 meningkat drastis gitu ya, banyak permintaan sementara pasokan barang yang ada itu terbatas ya. Nah, ini akibatnya apa? Apakah A. harga keseimbangan turun, jumlah barang yang diperdagangkan bertambah, ataukah B. harga keseimbangan naik, jumlah barang yang diperdagangkan tidak berubah, apakah C. harga barang keseimbangan turun, jumlah barang yang diperdagangkan berkurang, D. keseimbangan naik, jumlah barangnya berkurang, atau E. harga keseimbangan naik, jumlah barang yang diperdagangkan bertambah. Oke, ini juga termasuk jenis analisis soal hot ya, semacam ini teman-teman, ada analisanya. Nah, untuk menjawab soal yang tadi teman-teman harus paham dulu tentang hukum keseimbangan harga.
Hukum keseimbangan harga seperti ini teman-teman gitu ya. Jika banyak permintaan barang itu meningkat, artinya permintaan itu meningkat, sementara stoknya atau ketersediaan atau pasokan barangnya itu kurang, maka tentunya harga naik, ya, harga keseimbangan akan naik. Gitu. Sementara sebaliknya, jika stok persediaan barang itu meningkat atau jumlahnya besar sekali, sementara yang membutuhkan atau permintaan pembelinya itu turun atau sedikit, maka harga keseimbangannya akan turun. Itu mudahnya begitu teman-teman. Jika permintaan naik, stoknya tidak banyak atau berkurang, harganya naik. Jika stoknya itu naik, pembelinya turun, maka harganya pasti naik gitu ya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ini kasusnya kan permintaannya naik ya, stoknya turun, jadi harga keseimbangannya pasti naik. Jadi harga keseimbangan naik itu jadi jawabannya mana ini, yang B atau yang D atau yang E, itu naik semua. Nah, sementara di situ ada keterangan berarti jumlah barangnya apa tadi, naik apa turun? Ya turun. Ya, jumlah barang yang tersedia atau pasokannya turun, maka harga, ya jawaban yang tepat adalah opsi D. Harga keseimbangan naik, jumlah barang yang diperdagangkan berkurang. Jadi jawabannya D. Masuk berikutnya, nomor 3. Pada sebuah tes IPA, dari 33 siswa memiliki rata-rata kelasnya 58, kemudian rata-rata siswa prianya 65, sementara rata-rata siswa wanitanya atau perempuannya 54. Yang ditanyakan adalah banyak siswa pria. Nah, bagaimana cara menentukan jawaban dari soal seperti ini? Teman-teman, sebenarnya mudah sekali untuk menjawab ini. Tunggu ya teman-teman ya, ada motor yang ganggu sekali gitu ya. Oke, kita kembali lagi. Bagaimana cara menentukan jawaban yang tepat untuk soal seperti ini? Sebenarnya langkah-langkahnya sederhana. Saya buatkan langkah yang sederhana seperti ini. Coba teman-teman simak. Prianya kan 65, kemudian wanitanya 54. Teman-teman bisa menuliskannya seperti ini. Kemudian rata-rata kelas kita taruh di tengah seperti ini. Nah, kita cari selisih antara pria dan rata-rata kelasnya. Pria dan kelasnya berapa selisihnya? 65 dan 58 itu kan berarti 7 ya. 7. Kemudian wanita dan kelasnya juga kita cari selisihnya. 54 ke 58 itu 4 gitu ya. Maka kita bisa membuat perbandingan antara pria dan wanita. Tinggal dibalik aja. Pria banding wanita itu berarti dibalik, kalau pria dan kelas tadi 7, wanita dan kelas 4, maka kalau pria banding wanita itu dibalik ya, jadi 4 banding 7 gitu ya, bawah banding atas gitu. Caranya seperti itu. Nah, pria banding wanita 4 banding 7. Nah, kalau kita umpamakan berarti prianya itu 4x, wanitanya adalah 3x gitu ya. Sementara pria ditambah wanita itu kan P tambah W-nya kan 3 ya kan, 33 kan, itu jumlah siswanya kan 33, pria tambah wanita 33, prianya tadi 4x, wanitanya adalah 7x, berarti 4x ditambah 7x 33, 11x berarti kan 4x tambah 7x 11x, ketemunya 33, maka x nya ketemu, x nya kan berarti 33 dibagi 11 gitu ya, 33 dibagi 11 ketemunya 3. Nah, kita bisa mencari banyaknya pria berapa, banyaknya wanita berapa. Pria kan 4x, berarti 4 kali 3 ketemunya 12 gitu ya. Wanitanya berarti 7x, 7 kali 3 21. Jadi jawabannya yang mana ini, yang pria? Yang 12 gitu ya. Soal berikutnya, setiap siswa di SD Patriot Bangsa diwajibkan memilih salah satu cabang olahraga yang ada di sekolah mereka. Futsalnya ada 40 siswa, panahan 30, itu tabelnya silahkan dibaca sendiri. Yang diminta adalah memilih mana diagram diagram lingkaran yang cocok. Nah, bagaimana menentukan diagram yang cocok? Kita lihat ya opsinya semuanya menggunakan persen, berarti kita ubah masing-masing. Untuk futsal, panahan, basket, renang, senam itu kalau dibuat persentase berapa. Caranya bagaimana? Kita tentukan jumlah siswanya satu sekolah dulu ya.
40, 30, 50, 60, 20 itu kalau kita total 200. Silahkan cek sendiri gitu ya. 40, 30, 70, 120, 180, 200 gitu ya. Bagaimana menentukan persentase? Nah, kalau 40 misalkan, berarti 40 dibagi 200 dikalikan 100% atau 100 gitu ya. 40 bagi 200 kali 100 ya. 40 bagi 200 kali 100 ketemunya 20%. Kemudian yang bawahnya itu 15%. Ini 25% gitu ya, 50 per 200 kali 100. Nah 100 dan 200 tadi kan bisa dicoret, jadi sama dengan dibagi 2 ya. 50 bagi 2 kan 25, 60 bagi 2 30 gitu ya, 20 bagi 2 10%. Jadi futsalnya harus 20%. Nah berarti jawaban yang opsi itu banyak yang salah ya. Futsalnya yang 25, 15, ada yang 20 gitu ya. Kemudian panahnya harus 15%. Kemudian basketnya harus 25% gitu ya. Jadi jawaban yang tepat yang mana ini di antara gambar ini? Ya, ini yang paling benar ini. Nomor 5. Dalam menerapkan pembelajaran kooperatif, terkadang dijumpai peserta didik yang enggan bekerja sama dengan kelompoknya. Hal itu karena peserta didik tersebut tidak biasa akrab ya, dengan teman-teman sekelasnya. Gejala tersebut menunjukkan bahwa peserta didik tersebut memiliki kesulitan belajar dalam aspek penyesuaian apa? Apakah emosi, sosial, diri, moral, atau intelektual. Nah, kalau intelektual itu hubungannya dengan kecerdasan, dan ini pada soal tidak mungkin gitu ya. Nah, coba kita akan kaji satu persatu tentang kesulitan belajar anak. Yang pertama, kalau ditinjau dari aspek emosional, itu cirinya individu yang sulit dalam hal aspek emosional itu biasanya bersikap tidak tenang dalam melakukan suatu hal, mudah tersinggung dengan perbedaan ya. Itu ciri dari siswa atau peserta didik yang gagal atau kesulitan belajar karena aspek emosional. Kemudian kalau kesulitan belajar karena faktor aspek sosial itu misalkan tidak suka tolong menolong itu, tidak suka kerjasama, nah, tidak bisa akrab dengan orang lain, cenderung suka mengganggu, itu karena faktor aspek sosial. Kemudian kesulitan belajar karena aspek pribadi, misalkan individu yang sulit menyesuaikan diri ditandai dengan adanya sering emosi, guncang, cemas, tidak puas, mengeluh secara pribadi gitu ya. Bedanya dengan emosional, kalau emosional tadi ya bersama-sama sih, tapi hubungannya dengan orang lain. Kalau emosional, kalau pribadi ya cenderung ke pribadi, misalkan kegoncangan, kecemasan, tidak puas, mengeluh gitu ya. Kemudian aspek berikutnya aspek intelektual ya. Nah, kalau gagal dalam aspek intelektual itu biasanya tidak bisa mengambil keputusan. Ya, ini individu mampu mempertimbangkan dulu apa yang akan dilakukan. Nah, kalau yang gagal dalam aspek intelektual itu biasanya tidak bisa mempertimbangkan gitu ya. Nah, yang kesulitan tidak mampu mempertimbangkan itu. Intinya seperti itu. Jadi ada 4 hal ini ya. Nah, di sini yang menjadi masalah adalah dia tidak bisa bekerja sama. Dia tidak akrab dengan temannya, maka aspeknya adalah aspek sosial gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Nomor 6, tujuan dari pembelajaran adalah peserta didik dapat memahami dengan baik lingkungannya dan dirinya sendiri, di mana peserta didik harus berusaha supaya secara perlahan mampu mencapai aktualisasi diri dengan baik. Hal ini merupakan ciri dari pembelajaran apakah humanistik, konstruktivistik, behavioristik, rekonstruktivistik, atau kognitivistik. Nah, kemarin kita juga sudah belajar banyak tentang keempat teori belajar yang populer ini ya. Nah, kita akan bahas lagi satu persatu. Kalau humanistik itu menonjolkan kebebasan setiap individu peserta didik, memahami materi pelajaran untuk memperoleh pengetahuan baru dengan caranya sendiri, mampu mengaktualisasikan diri, melakukan ekspresi diri selama proses pembelajaran. Itu tujuan penting dari pembelajaran humanistik atau humanisme gitu ya. Kemudian kalau konstruktivistik itu kegiatan belajar itu dirancang aktif berpikir, menyusun konsep sendiri ya, memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari
dipelajari sendiri gitu ya. Yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat dari peserta didik itu sendiri. Kemudian kalau behavioristik ini hubungannya dengan stimulus respon. Ya, pemberian stimulus, kemudian peserta didik dilihat responnya seperti apa. Itu ciri khas dari pembelajaran behavioristik. Kemudian kalau rekonstruktivistik itu merombak tata susunan lama, ya, mengubah susunan lama, kemudian membangun tata susunan hidup kebudayaan yang baru. Ya. Jadi merombak semua pembelajaran yang ada menjadi pembelajaran baru. Tujuannya tersebut diperlukan kerjasama. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kerjasama semua orang. Itu rekonstruktivistik ya. Kemudian yang paling populer lainnya adalah kognitivistik, itu kegiatan belajar di mana materi-materinya dirancang sesuai dengan tahapan berpikir, ya, tahapan-tahapan perkembangan peserta didik. Nah, kemudian menggunakan metode dan media yang sesuai dengan tahapan tersebut. Misalkan anak-anak itu ya tidak menggunakan komputer atau laptop ya sebagai bahan, itu kan tidak sesuai. Misalkan anak-anak menggunakan gerobak, ya, anak kecil itu misalkan seperti itu. Itu teori kognitivistik. Penggunaan materi, penggunaan media itu harus menyesuaikan tahapan perkembangan gitu ya. Itu ada 4 yang paling utama. Kalau rekonstruktivistik itu hanya pengecoh gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini pada soal nomor 6 kita bisa jawab, berarti ini hubungannya dengan pencapaian aktualisasi diri. Kalau aktualisasi diri berarti pembelajarannya merupakan ciri dari pembelajaran humanistik gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Berikutnya nomor 7, perhatikan macam-macam disiplin ilmu pengetahuan berikut. Fisika, antropologi, teori kritik, kemudian biologi, kemudian psikoanalitis. Di antara pengetahuan di atas yang merupakan belajar emansipatoris menurut, ini kan biasanya kan emansipatoris itu menurut Habermas ya. Jadi teman-teman harus belajar teorinya Habermas. Apakah nomor 23 atau 25, 35, 14 atau 24. Oke, karena emansipatoris itu hubungannya dengan Habermas, maka kita akan kaji ya teorinya Habermas. Teorinya Habermas itu ada 3 teman-teman ya. Pertama, belajar teknis atau technical learning. Yang dimaksud belajar teknis itu belajar bagaimana seseorang berinteraksi dengan alam sekitarnya gitu ya. Ini hubungannya dengan ilmu-ilmu alam ya. Pengetahuan dan keterampilan apa yang dibutuhkan atau perlu dipelajari agar dapat menguasai, mengelola lingkungan alam sekitarnya. Misalkan ilmu-ilmunya ilmu-ilmu sains ya. Fisika, biologi, matematika itu adalah jenis belajar teknis. Kemudian yang kedua adalah belajar praktis atau practice learning, practical learning ya. Ini belajar praktis itu adalah belajar bagaimana seseorang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Kalau tadi lingkungan alamnya, sekarang lingkungan sosial. Bagaimana orang-orang saling berinteraksi gitu ya, yang dipelajari seperti itu. Mengutamakan terjadinya interaksi harmonis antar sesama manusia, itu penting, arti penting dari belajar praktis ya. Biasanya ilmu-ilmu yang ada hubungannya dengan belajar praktis menurut Habermas itu misalkan sosiologi, kemudian ilmu komunikasi, psikologi, antropologi dan semacamnya ya. Itu tentang, misalkan psikologi kan tentang psikis ya, komunikasi, sosiologi tentang sosial gitu, antropologi tentang manusia. Itu penting gitu ya. Kemudian yang paling tinggi adalah belajar emansipatoris ya. Belajar emansipatoris itu menekankan upaya agar seseorang mencapai suatu pemahaman kesadaran tinggi akan terjadinya perubahan. Itu penting. Perubahan tersebut bisa perubahan budaya dan macam-macam. Contohnya adalah psikoanalitis dan teori kritis. Ini tentang bagaimana merubah kondisi. Dua-duanya ini berhubungan erat dengan bagaimana mengubah kondisi. Misalkan terjadi penindasan, faktor penindasan nanti akan berpengaruh terhadap apa saja gitu ya. Akhirnya kemerdekaan, bagaimana mencapainya, itu masuk di belajar emansipatoris, emansipasi gitu ya. Artinya belajar untuk kebebasan dirinya sendiri, bagaimana bebas dirinya sendiri mengemukakan ide dan lain-lain gitu ya. Itu ada 3 hal tersebut, teman-teman bisa memahaminya ya. Oke, berarti kita bisa jawab emansipatoris berarti masuknya ke teori kritik dan psikoanalitis. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C.
Nomor 8, peserta didik adalah pelaku pembelajaran, bukan sekedar pengamat yang memperhatikan guru dalam transfer pengetahuan. Saya ulangi, peserta didik adalah pelaku pembelajaran, bukan sekedar pengamat atau pengamat yang memperhatikan guru dalam transfer pengetahuan. Nah, setiap pendidik memiliki tujuan utama dalam mengembangkan siswa agar lebih mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan dapat mewujudkan potensi dalam diri mereka. Hal ini merupakan ciri dari pembelajaran apa? Apakah konstruktivistik, behavioristik, humanistik, atau penemuan, atau konstruktivistik, gitu ya. Atau kognitivistik, yang E itu kognitivistik. Oke, kita akan bahas. Sebenarnya kalau satu persatu tadi kita sudah bahas ya. Kita akan langsung saja menuju ke intinya tentang masalah ini, gitu ya. Jadi saya akan berikan teman-teman teori tentang ciri-ciri pembelajaran behavioristik. Waduh, banyak, ada 7 nih. Yang pertama sebenarnya pembelajaran humanistik ya. Itu pertama fokusnya pada potensi manusia dalam menemukan kemampuan yang mereka miliki, kemudian fokus untuk mengembangkan kemampuan. Jadi menemukan kemampuan, kemudian fokus mengembangkan kemampuan. Yang kedua, belajar akan dianggap berhasil apabila siswa dapat memahami dengan baik lingkungan dan dirinya sendiri. Ya, dia paham lingkungannya, dia paham dirinya sendiri. Itu namanya belajar humanistik. Kemudian yang ketiga, memahami perilaku belajar dari sudut pandang sang pelaku, bukan dari sudut pandang pengamat. Jadi peserta didik fungsinya berfungsi atau berperan sebagai pelaku pembelajaran, tidak sekedar sebagai pengamat, tapi harus melakukan sendiri. Itu juga ciri dari humanistik. Kemudian membantu tiap siswa untuk lebih mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia unik, ya, dapat mewujudkan potensi dalam diri mereka. Jadi setiap manusia itu unik, masing-masing punya potensi. Maka tujuan dari pembelajaran humanistik adalah mengembangkan potensi masing-masing, gitu ya. Kemudian siswa dituntut mampu mengerahkan dirinya sendiri dalam proses belajar mengajar. Kemudian menekankan pada pentingnya sebuah emosi atau perasaan komunikasi secara terbuka. Kemudian cenderung untuk mengasah kemampuan siswa, sehingga para pendidik aliran ini lebih menekankan pada nilai kerjasama, saling membantu, menguntungkan, kejujuran, kreativitas, dan dalam proses pembelajaran. Itu ciri dari humanistik. Nah, tadi pada soal itu ada diksi tentang bahwa belajar itu peserta didik diposisikan sebagai pelaku, tidak hanya pengamat. Kemudian pendidik itu berfungsi untuk mewujudkan potensi, untuk menggali peserta didik, mengetahui kemampuannya, karena setiap manusia atau setiap peserta didik itu memiliki keunikan tersendiri, memiliki potensi masing-masing, gitu ya. Jadi jawabannya nomor 8 ini adalah humanistik lagi, ya, humanistik. Nomor 9, penerapan pembelajaran tuntas, atau biasanya tuntas apa ya? Mastery learning, ya, mastery learning. Yang selama ini dilaksanakan mulai sejak pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dulu ya, KTSP, kemudian kurikulum 13. Ini merupakan implikasi dari penerapan perkembangan titik-titik. Nah, perlu kita ketahui bahwa KBK, KTSP, dan kurikulum 2013 ini kan ada skema KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Itulah yang namanya belajar tuntas, gitu ya. Harus tuntas KKM, gitu ya. Nah, ini merupakan implikasi atau penerapan hukum perkembangan apa? Apakah perkembangan berlangsung secara bertahap, variasi dalam tempo perkembangan, apa awalnya diferensiasi akhirnya integrasi, ataukah keragaman dalam irama? Ini terkait dengan perkembangan, hukum perkembangan. Nah, kita harus sebelum menjawab ini berarti harus tahu dulu ya hukum perkembangan. Nah, sebagaimana kita sudah pernah bahas, ada hukum perkembangan dan bagaimana cara mengaplikasikannya atau menerapkannya. Yang pertama, perkembangan dipengaruhi oleh faktor bawaan atau hereditas dan lingkungan atau environment, serta kematangan atau time, ya. Ini contohnya pengembangan, penyusunan, pemilihan, penggunaan materi, strategi, metodologi, sumber, evaluasi belajar memperhatikan faktor-faktor tersebut, gitu, karena faktor bawaan, lingkungan, dan kematangan. Yang kedua, proses perkembangan itu berlangsung secara bertahap. Selain bertahap, itu juga ada progresif, sistematik, dan kesinambungan.
Ini implikasinya biasanya pada kurikulum pembelajaran baik KBK, KTSP maupun kurikulum 13 ini materinya disusun dari yang sederhana menuju kompleks, dari yang mudah menuju sukar. Kemudian ada sistem belajar tuntas, sistem belajar berkelanjutan. Itu implikasi atau penerapan dari proses perkembangan berlangsung secara bertahap. Hukum perkembangan itu ya. Kemudian yang ketiga, bagian-bagian dari fungsi organisme mempunyai garis perkembangan dan tingkat kematangan masing-masing ya. Meskipun demikian, sebagai kesatuan organis dalam prosesnya terdapat korelasi dan bahkan kompensatoris antara yang satu dengan yang lain. Ini contohnya begini ya. Adanya hubungan korelatif kurikulum, jadi kurikulum yang saling berhubungan. Kemudian ada broad field atau ruang lingkup yang lebih luas. Kemudian ada subject matter oriented atau berorientasi pada materi subjek sampai batas tertentu. Yang keempat adalah terdapat variasi dan tempo irama dalam tempo irama perkembangan antar individu ya. Ini contohnya terdapat perbedaan kecepatan perkembangan di antara peserta didik, ada yang cepat, normal, lambat. Nah, ini implikasinya apa? Guru harus bisa sampai batas tertentu membuat program strategi belajar mengajar secara kelompok, juga membuat program dan strategi pembelajaran individual. Ini ya dalam rangka untuk mengantisipasi perbedaan kecepatan perkembangan gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah proses perkembangan itu pada awalnya bersifat diferensiasi dan ujungnya atau pada akhirnya adalah integrasi. Nah, ini implikasinya pembelajaran dirancang deduktif menuju induktif atau dari umum menuju khusus, kemudian mengembangkan kemampuan analitis dan sintetis, kemudian harus merujuk global, kemudian spesifik atau global lagi. Jadi umum, khusus, ke umum lagi. Gitu ya. Jadi ada 5 hukum perkembangan tersebut. Oh, ada lagi ya teman-teman yang ke-6. Ini yang jarang dibahas. Ini yang terakhir, ini dalam batas-batas masa peka perkembangan dapat dipercepat atau diperlambat. Nah, ini implikasinya merangsang, mempercepat, menghindari ekses perlambatan laju perkembangan. Jadi kalau pada soal ini adalah tentang master learning tadi ya, tentang belajar tuntas, berarti masuknya di apa? Masuknya berarti di proses perkembangan itu bertahap. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Nomor 10, sebuah segitiga siku-siku luasnya 54 cm. Jika sisinya berbentuk barisan aritmatika, keliling segitiga tersebut titik-titik. Nah, kita juga sudah pernah bahas tentang segitiga siku-siku yang mengandung atau memiliki sisi-sisi membentuk barisan aritmatika itu umumnya adalah 3, 4, 5 ya. Kelipatan dari 3, 4, 5 kalau kita gambar seperti ini. Itu pasti ya teman-teman ya. Itu pasti kalau ada segitiga siku-siku membentuk barisan aritmatika pasti ketiga sisinya adalah kelipatan dari 3, 4, 5. Kelipatan 3, 4, 5 itu ya. Oke, di situ diketahuinya adalah luasnya. Nah, padahal luas segitiga itu adalah alas kali tinggi bagi 2. Nah, pada gambar itu alasnya 3x, tingginya 4x gitu ya. Yang 5x kenapa enggak dihitung? 5x kan sisi miring. Ya pada segitiga siku-siku alasnya ya, alas dan tingginya adalah sisi siku-sikunya. Luasnya tadi 54, sisi sikunya adalah 3x dan 4x. Jadi 3x dikali 4x bagi 2 kan gitu ya. Itu rumus luas segitiga. Nah, 2-nya pindah ke ruas kiri kan, 2 di ruas kanan. Pindahkan ke kiri jadi dikalikan aja kan, itu per. Nah, jadi 54 kali 2 kan 108. Nah, 3 kali 4 12, x kali x kuadrat. Jadi 108 sama dengan 12x kuadrat. Nah, untuk menentukan x kuadrat berarti kita bagi 12. 108-nya kita bagi 12 gitu ya. Jadi jawabannya 9 sama dengan x kuadrat. Nah, teman-teman juga pasti tahu kalau x kuadrat sama dengan 9, x-nya adalah akar 9, nilainya adalah 3 gitu ya. Jadi x-nya ketemu 3. Yang ditanyakan apa sih tadi? Keliling segitiga. Keliling segitiga kan rumusnya tinggal dijumlahkan saja, namanya juga keliling. 3x, 4x, 5x gitu ya. Oke, 3x, 4x, 5x berapa? Itu kan berarti 3 tambah 4, 7 tambah 5, 12 ya. Jadi 12x. Nah, x-nya tadi ketemu 3.
ya kan? X-nya ketemu 3 berarti 12 kali 3. Jawabannya berarti berapa? 36 gitu ya. Next berikutnya nomor 11. Proses pembelajaran hendaknya memfasilitasi secara utuh perkembangan peserta didik. Strategi pembelajaran sebaiknya dirancang dengan pendekatan masalah nyata, sehingga anak diarahkan untuk aktif menggali pengetahuan sampai peserta didik mampu menerapkan apa yang telah ia pelajari ke dalam situasi berbeda, atau bisa dikatakan mampu memecahkan masalah yang ada. Dalam tahap perkembangan ini merupakan tahap titik-titik. Apakah A. Pengalaman konkret, B. Pengamatan aktif reflektif, atau C. Eksperimentasi aktif, atau D. Mampu memahami sebuah kejadian, atau E. Konseptualisasi. Oke, kita akan bahas ini. Ini sebenarnya teorinya siapa ya ini ya tentang ini. Menurut opsi pilihan gandanya adalah teorinya David Gold gitu ya. Jadi kita akan bahas teorinya David Gold. Nah, menurut David Gold itu ada 4 tahapan perkembangan ya. Yang pertama adalah pengalaman konkret. Ini artinya setiap siswa hanya mampu sekedar ikut mengalami suatu kejadian. Ia belum mengerti bagaimana dan mengapa suatu kejadian tersebut terjadi. Inilah yang terjadi pada tahap awal proses belajar. Jadi sekedar melihat, mengikuti, mengalami gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pengamatan aktif reflektif. Ini dimana setiap siswa itu lambat laun mulai mengadakan pengamatan ya. Aktif mengamati terhadap kejadian, mulai berusaha memikirkan kemudian memahami. Itu namanya pengamatan aktif reflektif. Kemudian tahap ketiga adalah tahap konseptualisasi. Ini dimana siswa itu sudah mulai membuat abstraksi. Abstraksi ini berupa teori, hukum, aturan gitu ya. Jadi tentang hal yang pernah diamati. Pada tahapan ini siswa mampu membuat aturan umum atau generalisasi atau teori dari berbagai kejadian yang meskipun tampak berbeda namun konsep dasarnya sebenarnya sama gitu ya. Jadi membuat konsep, membuat aturan, membuat teori ya. Itu namanya masuk di tahap konseptualisasi. Kemudian yang tahap keempat atau tahap terakhir adalah tahap eksperimentasi. Ya, tahap eksperimentasi ini di mana siswa itu sudah mampu mengaplikasikan tadi yang sudah dipelajari di tahap konseptualisasi, teori-teori apa, aturan umum yang sudah dipelajari di konseptualisasi itu bisa diterapkan atau diaplikasikan ke dalam situasi yang baru. Ya, di dunia matematika itu biasanya itu misalkan siswa tidak hanya memahami asal-usul sebuah rumus, tapi juga bisa menggunakan rumus tersebut untuk menyelesaikan masalah dunia nyata, gitu ya, memecahkan masalah yang belum ia temui, gitu ya. Itu. Jadi kalau tahapan memecahkan masalah itu tahapan eksperimentasi aktif. Kalau konseptualisasi itu membuat teori, konsep, aturan. Kemudian kalau pengamatan aktif itu memahami, memikirkan. Kalau pengalaman konkret dan mengalami gitu saja. Jadi teman-teman bisa memahami itu yang 4 itu dengan mudah. Pengalaman konkret itu mengalami, pengamatan aktif reflektif itu memikirkan, memahami. Kalau konseptualisasi membuat konsep, aturan, teori. Kalau eksperimentasi aktif itu memecahkan masalah. Nah, pada pertanyaan ini, pada soal ini itu sampai ke tahapan memecahkan masalah. Karena sampai di tahapan memecahkan masalah, maka jawaban yang paling tepat adalah eksperimentasi. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Berikutnya, persatuan dan kesatuan bangsa menjadi modal utama untuk mempertahankan NKRI. Ternyata tidak selamanya berdiri kokoh, gitu ya. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perwujudan sangat dinamis. Nah, oleh karena itu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa harus dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu alasan pentingnya kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah titik-titik. Apakah A. Paham kedaerahan akan semakin kuat apabila persatuan dan kesatuan bangsa pun semakin kokoh dan selalu dijaga? Saya kira tidak ya teman-teman ya. Kalau paham kedaerahan ya pasti sudah mulai luntur ya, karena sudah berpikir nasionalis. Kemudian yang B, kemajuan ekonomi suatu bangsa atau negara itu sangat ditentukan oleh kemampuan rakyatnya dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Itu juga belum tentu gitu ya. Kemudian yang C, persatuan dan kesatuan merupakan alat bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Nah, yes, itu yang paling benar mungkin yang C. Tapi kita harus lihat yang D dulu.
negara Kesatuan Republik Indonesia dapat mensejajarkan diri dengan bangsa lain dalam pergaulan internasional. Hubungannya apa dengan persatuan dan kesatuan? Ya, ini memang pernyataannya benar, bagus, tapi harus juga sesuai dengan narasi soalnya gitu ya. Kemudian yang persatuan dan kesatuan bangsa menentukan harkat derajat bangsa Indonesia dalam pergaulan dengan bangsa lain. Itu juga tidak sesuai dengan narasi soalnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Berikutnya, dalam konteks substansi dan urgensi kajian UUD 45 dalam pembelajaran PPKN, target yang diharapkan adalah dapat terbentuk spirit konstitusi. Spirit konstitusi ya, itu hubungannya dengan undang-undang gitu ya. Yaitu demokratis restart. Konsep yang demikian merupakan relevansi dari apa? Nah, teman-teman harus tahu ya, restart itu berarti hukum gitu ya. Kalau matstat itu kekuasaan ya. Kalau restart hukum, kalau mastat kekuasaan. Kita lihat yang opsi A. Indonesia sebagai negara mastat atau negara yang kekuasaan diktator itu mastat itu ya, kekuasaan mutlak berarti bukan ya. Kemudian Indonesia beriklim hukum Hindia Belanda. Tidak juga ya. Kemudian yang C, kausalitas norma-norma sosial itu juga tidak. Kemudian efek dari kehidupan para leluhur di masa lalu itu bukan merupakan konsepsi dari spirit konstitusi ya. Kemudian yang E, Indonesia sebagai negara restart, benar karena Indonesia adalah negara hukum, jadi spirit konstitusi hubungannya dengan negara restart atau negara hukum. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Berikutnya, berkomitmen terhadap nilai kebersamaan untuk mewujudkan rasa toleransi dan jiwa kohesif dalam konsep pedagogis PPKN. Ya, hal ini sebagai bentuk manifestasi nilai titik-titik. Ini tentang rasa toleran dan rasa kohesif itu apakah maksudnya masuknya spirit Pancasila atau spirit konstitusi, spirit multikultur atau spirit Bhinneka Tunggal Ika atau NKRI. Ya. Kalau konstitusi tadi undang-undang gitu ya. Oke, kita akan lihat satu persatu ya. Ya, kita sambilkan 3 saja lah. Kalau spirit Bhinneka Tunggal Ika itu hubungannya dengan kehidupan rukun, toleransi, saling menghargai ya, tradisi-tradisi yang ada, agama gitu ya. Ini setiap individu bersifat kumulatif dan basic menyatukan keanekaragaman, interpretasi dan sistem-sistem keyakinan keagamaan. Itu contoh dari spirit Bhinneka Tunggal Ika. Hubungannya dengan rukun dan toleransi. Kalau spirit Pancasila, ini urgensi dan esensi Pancasila memberikan semangat ekstra. Ini maksudnya gitu ya. Bagi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang beradab, berakhlak mulia dan bermoral. Nah, karena apa? Karena bangsa Indonesia percaya bahwa Pancasila itu way of life atau pandangan hidup bangsa gitu ya. Karena sudah dipercaya bisa untuk mengarahkan manusia Indonesia menjadi beradab, berakhlak mulia, bermoral. Inilah yang namanya spirit Pancasila atau jiwa Pancasilanya di situ gitu ya. Kemudian kalau spirit konstitusi atau undang-undang gitu ya. Warga negara itu sadar dan dapat merealisasikannya bersama dengan pimpinan negara untuk bersama-sama mewujudkan kehidupan sadar konstitusi. Sadar konstitusi ya. Konsep ini sebenarnya ada pada aktualisasi PPKN dalam konteks kesadaran konstitusi. Ranahnya civics. Civic itu kewarganegaraan itu ya. Bisa civic awareness untuk membentuk civic disposition. Civic disposition itu teman-teman harus tahu ya. Karakter kewarganegaraan atau watak kewarganegaraan, civic virtue. Nah, itu sikap kewarganegaraan. Bedanya teman-teman harus tahu ya. Kalau civic awareness itu kecakapan kewarganegaraan itu ya. Civic awareness, civic disposition tadi adalah karakter kewarganegaraan, civic virtue tadi adalah sikap kewarganegaraan. Gitu ya. Kalau sadar konstitusi itu hubungannya berarti dengan spirit UUD. Nah, jadi kita bisa jawab ini ya, ini hubungannya dengan toleransi dan kohesif. Ya, jiwa kohesif, maka ini adalah sadar Bhinneka Tunggal Ika atau spirit Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 15, termasuk ke dalam tradisi social studies. Sehingga secara pedagogis PPKN konsepnya memiliki beberapa domain gitu ya. Hal ini sebagai penyebab dari paradigma sistemik keilmuan PPKN yang berupaya untuk menyalurkan apakah tradisi citizenship
transmission, tradisi inquiry, tradisi cultural transmission, tradisi demokratik, atau tradisi social citizenship gitu ya. Oke, kita akan bahas soal ini tentang hubungannya social studies dan PPKN. Jadi teman-teman, itu apa itu namanya tadi? Bentar ya. Ada 3 tentang social study tradition atau tradisi social study, itu ada 3. Yang pertama adalah social studies dalam sebagai citizenship transmisi, ya, transmisi kewarganegaraan ya. Itu tujuannya apa? Agar peserta didik itu mempelajari, meyakini konsep kewarganegaraan yang diajarkan dengan cara guru menyajikan asumsi, kepercayaan dan harapan-harapan tentang masyarakat. Itu tujuan dari transmisi kewarganegaraan. Yang pertama, mempelajari, meyakini konsep kewarganegaraan itu sebagai citizenship transmission. Yang kedua, kalau social study sebagai ilmu sosial atau bagian dari ilmu sosial ya. Tradisi ini awalnya dikembangkan oleh Social Science Education Consortium yang tujuannya agar peserta didik dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, perlengkapan disiplin ilmu sosial. Itu hubungannya dengan disiplin ilmu sosial ya. Kemudian social studies sebagai reflective inquiry, ini tradisi pembelajaran berdasarkan kedudukan filsafat. Ya, tujuannya apa? Kewarganegaraan mengambil keputusan dalam konteks sosial politik ya, pengambilan keputusan dalam konteks sosial politik itu artinya reflective inquiry. Jadi teman-teman bisa tahu ada tiga tradisi social study. Yang pertama sebagai citizenship transmission ya, kemudian sebagai social science atau ilmu pengetahuan sosial, kemudian sebagai reflective inquiry. Masing-masing punya cirinya sendiri-sendiri gitu ya. Maka pedagogi berkonsepkan beberapa domain, kemudian penyebab dari paradigma sistem keilmuan PPKN yang berupa menyalurkan apa. Jadi sistem keilmuan PPKN tadi menyalurkan apa? Jawaban yang tepat adalah tradition citizenship transmission. Jadi tradisi citizenship transmission. Terakhir, metode inquiry menjadi salah satu model atau metode yang sangat diperlukan dalam pembelajaran PKN. Karena apa? Apakah A, pembelajaran PKN tidak bisa lepas dari kegiatan identifikasi masalah, B, cocok untuk membentuk pembelajaran yang student center, kemudian inquiry sebagai metode yang menekankan pada aspek disposition, kemudian sifatnya yang mendukung pembelajaran yang aktif kritis, kemudian metode belajar PPKN lebih bersifat statis. Jawaban E itu jelas salah gitu ya. Kemudian kita lihat yang A, pembelajaran PKN tidak lepas dari kegiatan identifikasi masalah. Nah, itu juga banyak dari mata pelajaran lain yang mengidentifikasi masalah gitu ya. Oke, kita akan bahas ini, jawabannya seperti ini. Jadi ada 2 hal yang dianggap cocok ya, sebenarnya cocok untuk pembelajaran PPKN itu ada 2 hal, yaitu pembelajaran inquiry dan pembelajaran portofolio. Kalau inquiry ini tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kemudian meningkatkan hasil belajar gitu ya. Rangkaian kegiatan pembelajaran ini menekankan pada proses berpikir kritis analitis, mencari menemukan sendiri jawaban dari masalah yang dipertanyakan. Itu pembelajaran metode inquiry. Kalau portofolio itu sebenarnya adalah kumpulan tugas, kumpulan data yang tersusun baik, menggambarkan rencana kelas peserta didik berkenaan dengan isu-isu kebijakan publik ya, yang telah diputuskan dikaji oleh mereka. Tujuannya banyak sih sebenarnya, seperti mengidentifikasi masalah, mengumpulkan, menilai informasi dari berbagai sumber, kemudian mengkaji pemecahan masalahnya, kemudian membuat kebijakan publik, membuat rencana tindakan. Dan semua data itu kemudian dikumpulkan menjadi satu informasi penuh, itu namanya portofolio. Tujuannya seperti itu gitu ya. Jadi jawaban yang tepat kalau inquiry itu hubungannya dengan berpikir kritis gitu ya. Aktif berpikir dan kritis. Jadi jawaban yang tepat adalah D gitu ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga untuk pembahasan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap semangat belajar, jangan kendor, spiritnya diperkuat. Kemudian waktu atau tempo belajarnya dinaikkan lagi karena ini menjelang masa-masa tes ya.
Bagi teman-teman untuk guru SD yang belum punya modulnya, saya sudah buatkan modulnya 800 halaman lebih gitu ya. Itu untuk membantu teman-teman belajar gitu ya. Silakan teman-teman bisa memasangnya di bagian deskripsi video. Yang bagi yang belum punya, bagi yang sudah punya ya selamat belajar gitu ya. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.